Untuk kali ini, gue bakal ngebahas nih buat kalian tentang Anies Baswedan atau Bapak Anies Baswedan yang saat ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Yang tidak memilih Anies, nanti tidak masuk surga. Nah, yang kadang gue heran, apakah si Bapak Anies ini pemegang tiket surga? Guys, jadi ada hal menarik nih di sosok Gubernur DKI Jakarta ini, si Bapak Anies Baswedan. Ada salah satu pendukungnya nih yang bilang bahwa partai atau orang yang tidak memilih Anies nantinya tidak masuk surga. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya sudah digunakan di Pilgub DKI waktu tahun 2017. Yang dimana ayat, mayat digunakan untuk kampanye. Ya kalau gue pribadi sih better nonton ayat-ayat cinta daripada ayat-ayat mayat kan, istilahnya gitu kan. Nah, politik seperti ini tuh sebenarnya tidak mencerdaskan untuk anak-anak yang mungkin belum paham tentang politik. Politik itu kan istilahnya mempengaruhi orang untuk mengikuti kita. Ini loh cara pandang kita. Nah, yang dilakukan si Anies ini juga kadang kacau sih. Cobalah Pak Anies, diingatkan tuh pendukungnya. Masa cara berkampanye seperti itu sih? Yang tidak memilih Bapak tidak masuk surga. Lah, gue pun mikirnya, ya Bapak emang membawa tiket surga. Terus yang milih Bapak masuk surga. Contohnya aja nih Pak, yang milih Bapak, terus yang besoknya perbuatan anarkis. Berarti orang anarkis masuk surga Pak? Itu kan lucu. Begini Pak Anies, berpolitiklah itu yang cerdas, gagasan. Seperti pesan Bapak Presiden Jokowi kan, bahwa nanti di 2024 kita itu adu gagasan, kita itu adu program, ya kan? Kita itu berargumen program lah untuk pembangunan jangka panjang ataupun jangka pendek sekalipun. Jangan ayat, maya dibawa-bawa. Oke, kalau memang itu strategi Bapak, coba Bapak menengok tuh negara Libya, negara Afghanistan. Dengan mereka berpolitik yang membawa atas nama agama, negaranya hancur loh. Sekarang mundur. Coba dibandingkan dengan Arab Saudi, dibandingkan dengan UEA, dibandingkan dengan Qatar, dibandingkan sekalipun dengan Bahrain atau Turki lah. Mereka maju karena apa? Pemikiran mereka, politiknya sudah moderat. Mereka sudah memikirkan program masa depan mereka seperti apa. Kalau terus-terusan seperti ini, pola DKI digunakan Pak, ya ini gak baik untuk nantinya gitu loh. Makanya gini Pak, Bapak Anies ini kan Gubernur DKI Jakarta. Kemarin di episode lalu juga saya sampaikan untuk belajar. Tolonglah pendukung Bapak Anies tuh bisa membandingkan mana sih pemimpin yang punya manajerial dalam pembangunan dan mana pemimpin yang hanya teoritis. Untuk Pak Anies dan pendukungnya nih, bukan saya membela gubernur lainnya. Coba kita lihat Bupati Aswaranas, Banyuwangi, Jawa Timur. Kabupaten Pak, kecil. Tapi apa? Bisa memanajerial wilayahnya kan. Sekarang punya bandara di Banyuwangi dengan akses Jakarta Banyuwangi. Terus yang keduanya, Ibu Risma. Ibu Risma tuh tidak banyak teori Pak. Beliau dulu wali kota Surabaya. Sukses tuh membangun Surabaya 2 periode. Yang ketiga, Mas Hendi atau Bapak Hendra Prihadi, yaitu wali kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 2 periode bisa tuh menata kota Semarang. Karena apa? Dia manajerial. Keempat, Mas Gibran yang baru-baru ini walaupun beliau anak presiden, tapi membuktikan kan bahwa manajerial pembangunan itu bisa. Kemudian Bapak Ganjar Pranowo, 2 periode Gubernur Jateng, bisa memanajerial wilayah. Sekarang dibandingkan Pak, luas DKI dengan luas Jawa Tengah, itu lebih luas Jawa Tengah loh. Bayangkan, Bapak Ganjar itu
mengkoordinir beberapa kota dan beberapa kabupaten. Yang saya sebutkan karena saya taunya beberapa kota, yang saya sebutkan untuk kota Semarang karena wali kota dan ibu kota. Kemudian wali kota Solo, Pekalongan. Terus kemudian Tegal, Purwokerto. Itu susah loh Pak, mengkoordinir seluas wilayah Jateng. Tapi Pak Ganjar bisa. Bu Risma, luas Surabaya, hampir mirip Jakarta. Bu Risma bisa. Proyeknya juga terbangun semua. Pak Aswaranas, yang Banyuwangi tadinya kabupaten kecil, bisa memajukan tuh untuk wisata. Karena posisi Banyuwangi juga, walaupun dia di Pulau Jawa, tapi dekat dengan Bali kan. Nah, cobalah Pak Anies dan pendukungnya. Kita tuh open-minded lah. Adu program, adu gagasan, belajar dari pemimpin sebelumnya. Bapak Anies ini kan satu periode di DKI. Saya mau tanya Pak, program apa yang dijalankan Pak Anies selain memamerkan JIS di sekitaran Blok M? Apa Pak? Menata pedestrian, wajar Pak. Pak Ganjar pun juga bisa. Pedestrian, Bu Risma pun sudah. Nah, yang paling coba Pak, yang paling spektakuler gitu loh Pak. Spektakuler. Misalkan Lingkar Semanggi, itu kan peninggalan dari zamannya Pak Jokowi sampai Pak Jarot, bahkan Pak Ahok kan. Yang spektakuler gitu Pak, tolong. Terus kemudian untuk masalah kali, dulu bersih Pak, sekarang kotor. Kemudian untuk masalah aspal, di episode lalu juga sudah saya sampaikan, sekelas Kuningan dan Cawang harusnya ditata dong. Apalagi di depan Dubes, ya kan? Nah, untuk konklusinya nih, Bapak Anies dan pendukungnya. Pak Luhut, kemarin kan sudah ketemu nih dengan Om Rocky Gerung. Mungkin kalau pendukung Pak Anies atau Pak Anies belum nonton, silakan tonton. Di situ Pak Luhut mengatakan bahwa, sudahlah, kita tuh tidak usah ngotot untuk menjadi presiden. Kapabilitas presiden itu pasti sudah ditentukan, ya. Apalagi Pak Luhut di situ berkata bahwa presiden itu memang dari zaman presiden pertama hingga sekarang memang sudah digariskan, bahkan dari kerajaan pun juga sudah digariskan bahwa presiden itu ya orang Jawa, memang dari itu. Sekarang Pak Anies lihat deh, dari presiden pertama sampai sekarang pasti hurufnya berakhiran O. Pak Soekarno, Pak Soeharto yang lama ya. Kemudian transisi Pak Habibie hanya berapa bulan. Kemudian kalau tidak salah Bu Mega, Pak Gus Dur. Kemudian yang paling lama Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang terakhir ini Bapak Joko Widodo. Itu kan berakhiran O. Sekarang ilmu-ilmu yang ini nggak usah teoritis Pak. Kalau teoritis, Bapak lebih baik jadi dosen Pak, ya kan? Tidak harus Pak mengabdi negara itu harus jadi presiden, harus ngotot jadi presiden. Bapak bisa jadi pengamat politik, bisa jadi dosen. Kan teori Bapak bagus nih. Nah, karena gubernur atau presiden itu harus mempunyai manajerial yang baik Pak, seperti itu. Oke, untuk Bapak Anies dan pendukungnya, slow aja lah politik lah, nggak usah dibikin apalagi bawa-bawa agama, ayat, mayat, waduh. Apalagi kita tuh sekarang udah di era modern gitu. Kita bukan lagi era-era sebelum Masehi loh. Era perang sebelum Masehi. Sudahlah, jangan terlalu menggebu-gebu lah. Yang slow aja. Kalau memang Bapak belum bisa mengabdi menjadi presiden, jadi dosen, it's okay kok. Pengamat politik okay. Bahkan menjadi rektor oke kan, Bapak kan teorinya bagus nih. Tapi kalau soal manajerial beda Pak. Nih, ya udah. Contoh aja Pak Jokowi. Pak Jokowi itu jarang ngomong, tapi kerjanya, tok ceren. Nah, gitu. Oke, cukup sekian dari gue Tiko W. Saputra di Oppo Iki, opini politik terkini di Kanal 3. Next time kita ketemu lagi ya, pembahasan yang lain ya, yang lebih seru lagi. Ciao.